Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Tias Arumsari, yang kedua Fani Putri Paramita, yang ketiga Yatmi, yang keempat Yuli Wijayanti, yang kelima Yumaida Alfisyah, yang keenam Zada Ahmadiyah, yang ketujuh Novita Sandadewi, yang kedelapan Asmi. Kami akan melakukan role play, metode primer dan discharge planning dalam rawat inap yang berjudul Pasien Diare pada Anandaka dan Pasien Sesak Nafas pada Nyonya TB. Berikut tokoh drama: Kepala Ruang Nasmi, Perawat Primeri Fani, Perawat 1, Yatmi, Perawat 2, Novita, Perawat 3, Yuli, Ananda Hayuma, Narator Tias, dan Penulis Zada. Yang pertama yaitu pre-converse, bertujuan untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah-masalah pasien, melaporkan tentang penerimaan pasien baru, serta merencanakan askep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan laporan dinas malam, bahwasanya ada seorang klien yang baru masuk pada kemarin malam, yaitu yang bernama Anak H, umur 12 tahun dengan diagnosa medis diare, dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, dengan keluhan klien tampak lemah, bibir tampak kering. Karena itu, pada pagi hari ini saya mau minta pendapat dari Bapak mengenai apa saja intervensi yang cocok untuk dilakukan pada pasien tersebut. Menurut saya ada beberapa intervensi yang harus diterapkan pada klien. Di antaranya satu, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi. Pantau intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parenteral akan menggantikan cairan yang keluar bersama feses. 2. Pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Iya Pak, untuk lingkungan apakah tidak diintervensikan Pak? Mengenai intervensi, yaitu ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat tapi sering, karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini, buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya. Akan segera saya buatkan intervensi pada pasien tersebut agar segera dilaksanakan oleh perawat asosiat. Tahap kedua, perawat primer membuat perencanaan terhadap Ananda H, kemudian menginformasikan perencanaan yang dibuat perawat primer tersebut kepada perawat asosiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruangan, saya sudah membuat perencanaan terhadap Anak H yang meliputi: yang pertama, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi. Pantau intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Yang kedua, pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut, guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Yang ketiga, kemudian ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini, buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu, untuk perencanaan Ibu. Jika nanti ada hal tertentu yang sekiranya saya dan teman-teman tidak bisa mengatasi, saya akan menghubungi Ibu. Tahap ketiga, pemberian asuhan keperawatan kepada Ananda H. Selain itu, melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan intervensi kepada Ananda H. Tahap keempat, post conference, yaitu diskusi tentang aspek klinik sesudah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan post converse selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing.
Iya, terima kasih. Untuk pasien anak H sudah nampak melakukan aktivitas walaupun masih di tempat tidur. Tapi mungkin masih harus melanjutkan intervensi guna untuk proses penyembuhan. Terima kasih. Untuk perawat yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan? Oh ya, kalau untuk pasien yang TB, beliau mengalami sesak nafas dan setelah diberikan oksigen, klien masih tampak sesak. Mungkin ada intervensi yang tepat untuk diterapkan pada klien tersebut. Ya, sedikit saya menambahkan, mungkin perlu diperhatikan juga posisi tidur klien. Misalnya, bantu klien dalam posisi